negeri ini dan yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, selamat pagi berkat dalam. Selamat pagi berkat dalam. Ketika saya membaca kutipan-kutipan bacaan dan mempersiapkan renungan untuk perayaan Ekaristi pagi hari ini, saya merasa bahwa tidak mudah untuk mencari benang merah dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Maka saya mencoba untuk memahami masing-masing perikop dan kemudian mencoba mengkaitkan satu dengan yang lain dengan ikatan satu tema yang sama. Saya membayangkan tentang situasi Amos di
dalam bacaan pertama. Amos adalah dikenal sebagai nabi yang menyerukan adanya ketidakadilan. Amos mengkritik para kaya dan pengusaha yang menindas rakyat karena yang dipikirkan oleh kaum kaya hanyalah keuntungan semata. Sehingga di dalam kutipan tadi diceritakan bahwa ia tidak segan, si kaya itu tidak segan-segan berbuat curang, dan kecurangannya disebut memperkecil ukuran timbangan, menjual terigu rongsokan, membeli orang miskin dengan sepasang kasut. Itu adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kaya untuk semakin memperkaya dirinya. Di dalam kutipan bacaan Injil, Santo Lukas menceritakan ada bendahara yang tidak jujur. Si bendahara itu akan dipecat karena telah mengelola harta tuannya dengan amat sangat ceroboh. Bendahara itu tahu bahwa dirinya akan dipecat, maka kalau nanti dia dipecat, ia kemudian berpikir hendak memanfaatkan orang-orang yang berhutang pada tuannya. Caranya adalah yang berhutang disuruh membuat surat hutang palsu, dan di dalam surat itu semua hutang diturunkan dari kenyataannya. Tentu apa yang dibuat oleh bendahara itu adalah amat sangat menyenangkan bagi si hutang. Bendahara tadi mempunyai suatu harapan dengan membuat langkah yang semacam itu. Harapannya adalah mereka yang menerima kebaikan hati nanti dapat menolong dia. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam kutipan Injil tadi diceritakan bahwa bendahara yang curang itu dipuji oleh tuannya. Pertanyaannya adalah, tuannya kok memuji karyawan yang tidak jujur? Jawabannya adalah karena kecerdikan bendahara itu. Meskipun dia tahu curang bendaharanya itu, tetapi dia memuji bendahara itu. Mengapa? Karena dia cerdik. Kecerdikannya ada di mana? Hartanya dia relakan demi persaudaraan yang menyelamatkan. Bendahara itu rela memberikan hartanya demi suatu persaudaraan yang menyejahterakan, yang menyelamatkan hidupnya, yang tidak membuat dirinya kemudian nanti dipecat. Dari itu semua, kalau kita coba kita simpulkan, kesimpulannya adalah bahwa harta atau mamon di dalam kutipan bacaan Injil bukannya sesuatu yang harus diperjuangkan sebagai milik, tetapi sesuatu yang harus direlakan demi suatu persaudaraan. Bapak Ibu, ada sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang amat sangat bagus dan bisa menerangkan, yaitu tuno sadak badi sangat. Rugi tetapi untung persaudaraan. Dan itu yang persis dibuat oleh si bendahara tadi. Hartanya direlakan, tetapi persaudaraannya tetap terjadi. Itu bacaan Injil. Kemudian di dalam kutipan bacaan yang kedua,
Santo Paulus mengajak kita untuk mendoakan semua orang, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Itu ada di dalam perikop tadi, ayat pertama sampai ketiga. Siapa saja yang perlu didoakan? Yang perlu didoakan adalah para penguasa, pejabat, pengumpul harta, maupun orang-orang miskin dan tersinggir. Mereka perlu didoakan. Kemudian Bapak, Ibu, dan para saudara, kalau kutipan bacaan pertama, bacaan Injil, dan kutipan bacaan yang kedua, kita tarik pesan. Maka saya menarik pesan. Pesannya adalah bahwa hidup ini harus berani tuno, dalam bahasa Jawa, tuno, rugi. Tuno, T-U-N-O, tuno. T-nya adalah timbalan. Hidup ini adalah panggilan dari Allah. U-nya adalah putusan. Di samping Allah memanggil, Allah juga memutus. Dan segala apa yang ada di dalam hidup kita adalah N, nugroho. Maka karena segala yang ada itu adalah nugroho, mau tidak mau, seperti yang diajarkan oleh Santo Paulus, setiap orang harus atur panwun atau bersyukur. Rupa-rupanya kata itulah yang bisa merangkum apa yang dikatakan di dalam kutipan bacaan pertama, bacaan Injil, dan bacaan yang kedua. Bahwa kita sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Allah, yang dikasih oleh Allah, harus berani kuno, menyadari bahwa hidup itu adalah suatu panggilan, hidup itu adalah suatu putusan, hidup itu adalah anugerah, dan mau tidak mau kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Apakah jelas? Ayo gitu. Minta maaf kalau tidak jelas. Kemudian yang kedua, yang terakhir, saya ingin mengajak kepada Anda sekalian dalam rangka menghidupi spiritualitas tuno tadi. Barangkali baik kalau kita sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anggota gereja, tahu diri dan tahu batas. Dosa sering terjadi karena manusia tidak tahu diri dan tidak tahu batas. Ada sebuah teori yang mengatakan orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu batas berarti orang yang secara mental tidak sehat. Ada sebuah buku yang saya baca, judulnya Kesehatan Mental. Orang dikatakan sehat mentalnya kalau orang itu tahu, sadar siapakah dirinya. Bukan hanya sekedar mengerti nama, ingat nama, namaku Toto, bukan. Tetapi segala macam hal yang terkandung di balik nama itu, di balik diri itu. Yang kedua, orang dikatakan sehat mentalnya kalau orang itu sadar akan tempat sekarang ada di mana. Lalu yang ketiga adalah sadar akan waktu, saiki wayah opo. Sadar akan tempat, kendati pun di bawah atap yang sama, tetapi perilaku orang akan berbeda ketika tempat itu sudah disekat-sekat. Di kamar mandi, dia akan berlaku seperti orang di kamar mandi. Di kamar tamu, dia akan berlaku seperti orang ada di kamar tamu.
tidak bisa di kamar tamu seperti di kamar mandi. Nemoni tamu koyo nek arep adus kan repot. Dan yang seperti itu hanya orang yang tidak sehat mentalnya. Maka kadang-kadang meskipun saya bisa ngomong begitu, tetapi juga hiburan tersendiri Bapak Ibu. Saya itu pernah berkunjung, dan ketika saya sehat, saya rajin berkunjung. Saya berkunjung ke suatu keluarga. Dulu inventaris saya adalah kendaraan Yamaha RX King dulu. Jadi suaranya itu kan keren itu di suatu perumahan. Maka kalau saya lewat di gang perumahan itu, orang-orang mulai mengenal Kairo Mototo. Lalu ada keluarga yang merasa yakin bahwa saya akan berkunjung di sini. Maka saya pun, karena orang itu yakin dan kebetulan keyakinannya itu connect dengan apa yang saya pikirkan, saya berkunjung ke tempat itu. Dan ibu yang punya rumah itu grogi. Ketika saya datang, saya ketuk pintu itu, dan dilalat pintu rumah itu dikunci. Lalu ibu itu ngambil kunci, dileboki bolongan kunci, karena grogi gerdek, lalu akhirnya kunci itu setelah terbuka ditutup lagi dan jatuh. Ibu itu dikluk, monggo nganggo daster biar. Saya arep ora weruh ya dosa, nek rugi gitu ya. Lalu ya sudah, saya anggap saja ini anugerah dari Allah. Lalu saya kunjung Gusti matur nuwun sanget. Bapak Ibu dan para saudara, ketika kita tidak berperilaku sesuai dengan tempat di mana kita ada, maka boleh dikatakan bahwa kadang-kadang kita mungkin harus periksa ke dokter jiwa. Mungkin aku secara mental tidak sehat. Saya mempersiapkan renungan ini, lalu saya merenungkan keberadaan kami bertiga. Saya, Romo Michael, dan Romo Tri. Kami itu ternyata masing-masing pendiam. Jadi kalau makan mungkin kayak wong retret. Romo Tri meneng wae, Romo Michael meneng wae, aku yang meneng wae, ning tundak tangguh. Kadang-kadang keluar dari kamar itu berpikir engko ning meja makan arep cerita apa gitu ya. Kadang-kadang supaya situasinya tidak aman. Saya bertanya kepada Romo Mai, kamu tadi kuliah ya? Iya, kuliah cerita kuliah. Rampung ya rampung, meneng wae kae juga. Jadi kami itu ternyata masing-masing adalah pendiam. Maka cocok sekali pastoran silensium. Cocok sekali. Itu yang hidup di pastoran. Tetapi kami masih sehat. Artinya apa? Artinya adalah kami berperilaku sesuai dengan yang semestinya. Meskipun tidak ditulis, tidak ada aturan yang mengatakan kalau pergi ke kamar makan harus pakai celana panjang, harus berkaos, harus tidak ada tulisan seperti itu. Sakjane telanjang itu sakjane. Tetapi karena norma yang berlaku mengatakan, maka kami pun setia terhadap norma itu. Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih, sekali lagi saya mengajak kepada Anda sekalian untuk menggunakan segala apa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita dalam spiritualitas kuno. Sadar bahwa hidup ini panggilan, sadar bahwa kita diutus, sadar bahwa adalah suatu anugerah, dan di balik itu semua kita dituntut untuk senantiasa berterima kasih kepada
kepada Tuhan atau bersyukur. Titik. Itu saja renungan singkat yang dapat saya berikan di dalam Ekaristi pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah
Amen.
bersama